Halo teman-teman FISIP Unpas, bertemu lagi di acara Jejak Kaki Jejak Kampus Kita bersama saya Risya Ananda Putri selaku host di acara Jejak Kaki Jejak Kampus Kita. Talkshow Jejak Kaki atau Jejak Kampus Kita dipersembahkan oleh BEM FISIP Unpas melalui Departemen Dalam Negeri yang mengusung tema menumbuhkan mindset percaya diri dan belajar cerdas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Tentunya pada acara kali ini saya tidak sendirian, jadi jangan kemana-mana, tetap di Jejak Kaki Jejak Kampus Kita. Talkshow Jejak Kaki ini bertujuan untuk mengenalkan bagaimana latar belakang fakultas beserta fungsi dari kelembagaan dan budaya di FISIP Unpas. Nah, pada kali ini saya juga tidak akan sendirian. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Haji Sumardani MSI selaku Wakil Dekan 3 FISIP Unpas. Silakan duduk, Bapak. Nah, sebelum kita melanjutkan acaranya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Wadek 3. Nama beliau Dr. Andes Haji Sumardani MSI, tempat tanggal lahir Bandung 10 September 1961, alamat Jalan Kembar 2 nomor 27, riwayat pendidikan S1 Kesejahteraan Sosial Universitas Pasundan, lulus pada tahun 1986, S2 Sosiologi Universitas Pasundan, lulus pada tahun 2000, pengalaman kerja pada tahun 1989, PNS Kopertis Wilayah 4 Jawa Barat, 1999 Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Unpas, pada tahun 2003 hingga 2011 Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Unpas, 2011 hingga 2016 Tenaga Ahli PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan 2012 hingga 2021 Wakil Dekan 3 FISIP Unpas. Apa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Risa. Alhamdulillah. Sehat Bapak. juga, Risa? Alhamdulillah sehat, Pak. Sekarang lagi sibuk apa nih, Pak? Alhamdulillah, tentunya kegiatan di masa pandemi ini, selain memang perkuliahan sudah dimulai ya. Iya. Kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti hari ini saja tadi menghadiri kegiatan evaluasi akreditasi untuk prodi administrasi publik. Iya. Diawali dengan audit internal Siti Sabto. Minggu depannya nanti ada audit ISO untuk prodi administrasi publik. Kegiatan-kegiatan akademik dan non akademik semuanya berjalan walaupun di masa pandemik seperti ini gitu ya. Iya. Terutama yang kegiatan kegiatan proses belajar mengajar seperti itu. Iya. Gitu. Masih tetap berjalan ya Pak seperti biasanya walaupun pandemi gini juga ya Pak? Harus berjalan. harus berjalan walaupun tidak dilaksanakan secara onsite ya, karena memang pandemi ini ternyata masih menjadi bagian yang harus tetap kita waspadai gitu ya. Karena ternyata perkembangannya menjelang hampir 1 tahun pandemi belum menandakan ada penurunan, sehingga tetap harus jaga protokol kesehatan, gitu. Mudah-mudahan lah tidak akan selamanya itu hujan ya, pasti ada berhentinya. Mudah-mudahan kita tetap harus optimis, berdoa pandemi ini lambat laun akan berakhir seiring dengan pemerintah sudah menggelontorkan kegiatan yang namanya vaksinasi. Mudah-mudahan sekarang mungkin sedang konsentrasi ke nakes ya. Selanjutnya mungkin masyarakat umum bisa menjadi bagian yang divaksin, dan ini akan menumbuhkan semangat imun kita akan semakin meninggi ya, seiring dengan vaksinnya diterima oleh masyarakat umum. Kalau melihat informasi dari pemerintah itu katanya bulan April masyarakat umum akan mendapatkan, mudah-mudahan sehingga berakhir nanti di semester genap ini di bulan Juli, mudah-mudahan tahun akademik baru 2021 2022 bulan 9 kita sudah bisa berkegiatan tatap muka. Pastinya teman-teman mahasiswa dan masyarakat umum sudah kangen ingin bertemu seperti itu. Ya, mohon doanya lah dari semuanya untuk saling memberikan penguatan dan doa, tentunya seperti itu.
Ini Pak sedikit mengulas mengenai kampus kita ini nih Pak. Ya. Masih banyak nih kawan-kawan di rumah yang belum tahu mengenai kampus kita nih. Kalau boleh tahu nih Pak, supaya teman-teman jadi lebih tahu lagi, nah bagaimana sih latar belakang dan juga fungsi dari Wadek 3 serta Wadek 3 ini membawahi bidang apa saja di Visip Unpas? Ya, makasih Risa. Tentunya tugas pokok bidang 3 kemahasiswaan di masa pandemi ini tidak kurang, tetap membina, mengawasi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tentunya. Baik di tingkat fakultas ada BEM, ada DPM, ada BPPM. Di prodinya itu kita mengenal yang namanya himpunan. Ada 5 himpunan yang ada di Visip Unpas ini. Ada himpunan administrasi publik, kesejahteraan sosial sesuai dengan nama jurusannya. Ada hubungan internasional, ada administrasi bisnis, dan yang terakhir komunikasi. Di luar itu kita juga ada komunitas. Komunitas-komunitas ini juga memberikan nilai positif tentunya bagi promosi Visip Unpas, karena promosi ini juga bukan dibangun oleh hanya dosen saja, oleh karyawan juga, tapi juga oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan, karena mereka juga berkegiatan memberikan informasi kepada publik bahwa ini Visip dengan kegiatan-kegiatannya yang sangat positif. Kita kemarin bisa menghadirkan BEM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Ini tentunya juga harus diapresiasi oleh semua pihak. Karena di zaman yang sekarang sedang memang bergulir semuanya dilakukan secara online, Pak Menteri ini kan sungguh sibuknya luar biasa, tapi diminta hadir dalam acara seminar nasional oleh BEM Visip. Pak Menteri Pak Sandiaga Uno juga memberikan waktunya. Ini kan luar biasa, mungkin baru satu ya menteri di level BEM diadakan oleh Visip bisa menghadirkan tokoh nasional menteri seperti itu. Hari ini juga memang ada webinar yang diadakan oleh Prodi Hubungan Internasional menghadirkan Duta Besar Korea Selatan. Artinya kegiatan-kegiatan di tingkat fakultas melalui lembaga kemahasiswaannya dan di Prodi kegiatan kemahasiswaannya alhamdulillah tiada hari tanpa yang harus Bapak tanda tangan untuk meminta peminjaman ruang Zoom ya. Artinya kegiatan-kegiatannya walaupun di masa pandemi ini tetap berjalan. Berlangsung. Gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Ya, jadi teman-teman semua, Wakil Dekan 3 Visip Unpas ini tidak hanya membawahi tentang kegiatan internal, tetapi juga pastinya eksternalnya seperti promosi-promosi ke perguruan, ke sekolah-sekolah lain juga pasti selalu dilakukan ya. Nah Pak, mengenai budaya Visip Unpas nih Pak, masih banyak teman-teman di rumah, khususnya angkatan 2020 yang belum tahu mengenai budaya di Visip Unpas. Nah, budaya di Visip Unpas ini kan kita tahunya sebagai miniatur Indonesia nih Pak, politiknya. Nah menurut Bapak itu bagaimana sih Pak agar teman-teman lebih tahu? Ya kalau budaya etnis Sunda ini kan harus silih asah, silih asuh, silih memberikan sebuah contoh teladan ya. Tentunya kehadiran teman-teman junior yang sampai hari ini memang belum bisa hadir ke kampus, ini juga menjadi satu kendala. Tapi tentunya dalam momen-momen yang lain terkait dengan bagaimana pola interaksi yang dilakukan oleh pengetahuan terutama seniornya kepada juniornya dalam berinteraksi, yaitu tadi ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan sebagai seniornya yang ada di fakultas maupun yang di prodi, menjalin hubungan dengan teman-teman yang ada di luar sana melalui kegiatan Zoom. Karena tidak ada lagi kegiatan yang bisa dihadirkan semacam itu. Nah, tentunya dengan kemajuan teknologi yang kita miliki saat ini menjadi mendekatkan diri secara maya ya antara teman-teman seniornya yang ada di fakultas maupun yang ada di prodi dengan teman-teman juniornya angkatan 2020. Karena memang angkatan 2020 ini luar biasa. Luar biasanya apa? Dia daftar mungkin pada saat daftar masuk ke Unpas melalui online. Terus testing juga online. Terus PKKMB-nya online. Terus sekarang kuliahnya online. Jadi hampir dari 1 tahun angkatan 2020 ini mungkin hanya sebagian kecil lah 1-2 orang yang orang Bandung yang mungkin
juga kemudian aktif di himpunan atau di fakultas, bisa mengenal kampusnya, bisa mengenal senior-seniornya. Selebihnya hampir 95% mereka belum pernah menginjakan kakinya ke kampus. Tentunya melalui media semacam ini kan, ini juga dalam rangka memperkenalkan kampus. Mudah-mudahan juga nanti adalah tayangan yang dilakukan oleh BEM beserta nanti Humas mengenal yang namanya kampus FISIP Unpas itu seperti apa. Boleh jadi mereka memang tidak hafal, tidak tahu gitu di mana FISIP Unpas itu. Kebayang ya kalau mahasiswanya dari Kalimantan, dari Papua, di luar Pulau Jawa, tidak mengenal yang mana posisi FISIP Unpas itu di mana. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh BEM atau oleh himpunan, ini juga memberikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan lembaga kemahasiswaan di fakultas seperti apa, di himpunan seperti apa, kalau juga ada informasi tentang yang namanya kampus seperti itu. Begitu kira-kira Risa yang bisa disampaikan. Ya, Bapak terkait dengan Universitas Pasundan yang mengemban Nyunda, Nyantri, dan Nyakola. Buat teman-teman yang belum tahu nih Pak, maksudnya apa tuh Nyunda, Nyantri, dan Nyakola? Nyunda ini tentunya dari tutur bahasa juga ya, harus mencerminkan orang Sunda ini ya harus ramah kepada setiap orang, gitu ya, harus ramah kepada setiap orang. Dia juga harus nyantik, juga dia harus pintar membawakan diri gitu ya, santun dalam pandangan di dalam sebuah lingkungan, apakah dia di lingkungan dengan teman sebaya, dengan atasannya, dengan yang paling bawah, kan rasanya nyaman kalau dia juga paham. Memang mahasiswa FISIP ini mungkin juga boleh jadi bukan mahasiswa orang Jawa Barat, ya seluruh Nusantara ada. Nah, kala dia masuk menjadi bagian menjadi mahasiswa FISIP ya yang tadi harus Nyunda, Nyantika, Nyantri gitu ya. Apalagi itu kan sesuai dengan visi misi Unpas, gitu ya, mengembangkan budaya dan mengganggukan agama seperti itu. Ya, jadi teman-teman di rumah nih yang belum tahu arti dari Nyunda, Nyantri, dan Nyakola, itu artinya Nyunda itu kita harus bisa ramah kepada semua orang ya Pak ya. Dan juga Nyakola berarti kita juga harus memiliki pendidikan. Yang ya baik juga. Nah, pada talk show kali ini kita juga tidak hanya kedatangan Wakil Dekan 3. Pada kali ini juga kita sudah mendatangkan perwakilan mahasiswa di FISIP Unpas. Langsung saja kita panggilkan Kang Jody dan juga Kang Rachil Yulastra. Silakan dulu Kang. Saya panggil lagi ya. Nah, sebelum kita akan berbincang-bincang dengan Kang Jody dan juga Kang Rachil, nah sebelum itu saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Jody Nur Fadilah, tempat tanggal lahir Karawang 3 Maret tahun 2000, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Pendidikan pada tahun 2006 hingga 2012 di SDN Nagasari 6 Karawang. Tahun 2012 hingga 2015 SMPN 1 Karawang Barat. Tahun 2015 hingga 2018 SMA Negeri 1 Karawang. Tahun 2018 hingga sekarang di Universitas Pasundan Bandung. Pengalaman organisasi 234 Solidarity Community Unpas, Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi Unpas, Karawang Education Fair, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unpas, Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP Unpas, dan Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Unpas sebagai Presiden BEM. Lalu, Kang Rachil Yulastra, latar belakang pendidikan di SD Negeri Pucung 1, SMP Negeri 1 Kota Baru, SMA Negeri 1 Cikampek, dan Universitas Pasundan Bandung. Pengalaman berorganisasi, anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unpas pada tahun 2017 hingga 2018, anggota Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Unpas 2018 hingga 2019, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unpas 2018 hingga 2020, Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP Unpas 2020 hingga 2021, dan pengalaman kerja praktik kerja lapangan bagian Humas dan Protokol di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Nah, bagaimana nih Kang Rashid dan juga Kang Jody kabarnya? Alhamdulillah teh sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang ini Akang dari Kang Jackson dulu nih. Lagi sibuk apa sih Kang sekarang di DPM? Kalau sekarang di DPM sebenarnya agak kompleks ya, karena kan sedikit gambaran di DPM ini kan kita ngebahas terkait aturan-aturan atau patron terkait kelembagaan yang ada di eksekutif atau teman-teman yang ada di LKM terkait nanti pembentukan program kerja, kegiatan yang lainnya gitu. Karena saat ini kan kondisinya ini sedang apa namanya beda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun ini DPM itu lebih disibukkan terkait penyesuaian peraturan-peraturan yang baru gitu. Apakah nanti kita akan membuat suatu produk undang-undang atau peraturan-peraturan DPM gitu. Kalau untuk saat ini kita lebih fokus di penyesuaian sih di DPM sendiri. Nah, kalau Kang Jody ini sekarang lagi sibuk apa nih Kang di BEM? Kalau di BEM sendiri ya mungkin sekarang masih sibuk untuk merancang dan melaksanakan program yang sudah dibuat dari awal gitu kan. Dan alhamdulillah beberapa program dan kegiatan pun sudah terlaksana. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan salah satunya ini gitu, jejak kaki dari Departemen Dalam Negeri. Kemudian kalau saya pribadi mungkin sedang sibuk apa ya, komunikasi dengan fakultas yang lain lah, karena kan memang kita juga di tingkat universitas punya BEM Unpas ya, dan sebentar lagi akan ada pergantian serta momentum kongres untuk LPJ tahun kemarin gitu. Jadi kita saya pribadi dengan mengatasnamakan BEM Visip Unpas untuk sama-sama konsolidasi lah dengan fakultas-fakultas yang lain menentukan kongres ini mau seperti apa dan sebagainya gitu. Nah, ini terkait dengan BEM nih Kang. Latar belakang dan fungsi BEM Visip Unpas ini seperti apa sih Kang? BEM Visip Unpas dari BEM itu sendiri kan sebetulnya secara definisi kan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan pemikiran, untuk menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa gitu kan, baik di bidang akademis maupun non akademis. Akademisnya kan kita bisa apa ya, mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari di kelas mungkin kan. Non akademisnya bakat kita baik itu di bidang olahraga dan lain sebagainya gitu. Kemudian secara fungsi saya menyempitkan menjadi 3 mungkin. Yang pertama itu secara fungsinya BEM sebagai merancang dan melaksanakan program dan kegiatan yang tentu berorientasi pada asas manfaat. Asas manfaatnya ya tentu untuk mahasiswa Visip Unpas gitu kan. Kemudian mewakili atau mendampingi mahasiswa dalam hal urusan-urusan eksternal, baik itu dengan organisasi kemahasiswaan di universitas yang lain, di fakultas yang lain, di lingkungan Unpas, maupun dengan institusi pemerintahan ataupun NGO dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga, menampung sekaligus memperjuangkan hak dan aspirasi mahasiswa baik di bidang akademis maupun non akademis, dan alhamdulillah kemarin juga bersama DPM kita sudah menginisiasi menampung aspirasi mahasiswa terkait keluhan-keluhan mahasiswa tentang kemarin pelayanan, dan mungkin kita juga coba mengkomunikasikan dengan lembaga, jadi ibaratnya kita tetap memperjuangkan dan menampung aspirasi mahasiswa, juga mengkomunikasikan dengan pihak fakultas bagaimana penyelesaiannya gitu. Jadi ada koordinasi dan komunikasi yang baik lah antar lembaga mahasiswa, baik itu BEM, DPM, dan himpunan beserta dengan fakultas gitu. Nah, untuk DPM tersendiri nih Kang, latar belakang dan fungsi dari DPM Visip Unpas terhadap mahasiswa atau kampus ini seperti apa Kang? Mungkin dimulai dari pembagian antara lembaga yang ada di Visip Unpas ya. Lembaga yang ada di Visip Unpas ini kan terbagi menjadi 2. Ada yang namanya eksekutif, ya ini bagiannya dari BEM, kemudian himpunan jurusan. Nah, ada juga yang bagiannya itu legislatif. Legislatif itu ya fokusnya ya di DPM. Nah, terkait fungsinya ini sebetulnya di DPM ini ada 3 fungsi sebetulnya. Pertama dari Komisi 1. Komisi 1 itu terkait membuat sebuah produk undang-undang, kemudian
terkait administrasi dan segala macamnya. Nah, untuk Komisi 2 ini dia lebih difokuskan kepada pengauditan keuangan. Jadi controlling terkait teman-teman yang ada di eksekutif ketika mengambil dana dropping, nanti yang akan mengontrolnya itu teman-teman yang ada di Komisi 2. Nah, untuk Komisi 3 ini tugasnya itu terkait pengawasan. Jadi nanti ketika teman-teman yang ada di eksekutif ini mempunyai sebuah program, ketika programnya sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan, nanti akan ada pengawasan. Akan ada pengawasan dari Komisi 3 dan nanti di situ akan ada penilaian-penilaian secara secara khusus lah. Internal DPM memberikan penilaian terkait program-program yang dilaksanakan oleh teman-teman di eksekutif. Selain itu teman-teman di Komisi 3 juga mereka mengurusi terkait tadi yang terakhir mungkin aspirasi. Betul, baru beberapa bulan kemarin ya, kalau nggak salah kita sudah mengeluarkan Google Form terkait aspirasi. Nah itu tugasnya sebetulnya tugas secara keseluruhan, secara umumnya memang dipegang oleh kelembagaan, tetapi dikelola secara khususnya itu oleh rekan-rekan yang ada di Komisi 3 gitu. Jadi mereka yang menampung segala aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa. Itu mungkin terkait fungsi dan latar belakang yang ada di DPM. Ya, Kang, untuk tugas dan wewenang dari Ketua Umum DPM ini seperti apa sih Kang tugasnya? Sebetulnya nggak jauh beda ya terkait tugas dan wewenang yang ketua yang ada di legislatif dan di eksekutif gitu ya sebetulnya. Pada umumnya para pimpinan yang ada di organisasi ya mengelola organisasi, menjadi kepala gitu. Terkait keputusan-keputusan yang akan diambil terkait musyawarah-musyawarah apa saja yang sekiranya menjadi isu pada saat ini gitu. Tugas dari pimpinan ya seperti itu gitu. Dan tugas dari pimpinan DPM sendiri ya nggak beda jauh lah tugasnya dari definisi pimpinan di organisasi pada umumnya gitu. Mungkin secara khususnya atau secara spesifiknya lebih kalau untuk ketua DPM ini lebih menguruskan terkait ya tadi aturan-aturan. Kiranya aturan mana nih yang sudah tidak relevan. Nah, nanti di situ tugas ketua ini untuk menghimbau kepada komisi-komisi yang tadi. Misalkan komisi 1 terkait produk, terkait administrasi. Nah, nanti si ketua umum ini akan berkoordinasi gitu. Berkoordinasi terhadap kepada bidang-bidang terkait. Sebetulnya nggak beda jauh sih sebetulnya terkait tugas dan fungsi atau wewenang yang ada di organisasi. Nah, dengan pertanyaan yang sama juga nih untuk Kang Jody, tugas dan wewenang dari Ketua BEM Visip Unpas ini presidennya apa sih Kang? Sebetulnya presiden BEM dan ketua manapun sebetulnya sama ya sebagai pimpinan lembaga. Saya secara wewenang mungkin bisa tugasnya untuk bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan oleh BEM itu sendiri. Kemudian secara wewenang saya mungkin memiliki hak prerogatif sebagai presiden. Nah, bedanya mungkin ya dengan ketum DPM dengan legislatif, nah di situ. Jadi kalau misalkan eksekutif memiliki hak prerogatif, tetapi ketua umum DPM tidak, karena kan legislatif itu merupakan perwakilan ya. Jadi tidak ada hak prerogatif saya sendiri gitu. Mungkin perbedaan tugas dan wewenangnya di situ. Kalau misalkan memang boleh membedakan ya gitu. Kalau misalkan secara umum tugas saya untuk menentukan arah dari BEM Visip itu sendiri gitu. Mulai dari merancang grand design di awal, kemudian merancang konsep program dan kegiatan yang akan dilakukan selama satu periode ke depan. Kemudian koordinasi dan komunikasi dengan pihak eksternal maupun dengan internal gitu. Jadi tugas umum yang semuanya dilakukan oleh saya itu merupakan tanggung jawab saya gitu. Kira-kira begitu. Nah, kita kembali lagi ke Pak Wadek 3 nih. Menurut Bapak nih ya Pak, bagaimana di masa pandemi ini Bapak selaku Wakil Dekan 3 bagian kemahasiswaan, nah, pandangan Bapak mengenai keefektivitasan lembaga di Visip ini nih Pak selama masa pandemi ini? Ya, makasih Risa atas pertanyaannya. Tentunya sebagai pembina kemahasiswaan baik yang ada di fakultas maupun yang ada di prodi tetap harus memberikan dorongan, memberikan support
terhadap apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman lembaga kemahasiswaan, walaupun memang kondisi saat ini beda dengan kondisi periode lembaga kemahasiswaan di periode-periode sebelumnya gitu ya. Bisa menghadirkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan itu memang bedalah semangatnya ya. Sekarang memang kita ketahui bersama pandemi ini menjadi bagian harus tetap kita waspadai, namun ada cara lain. Cara lainnya tadi yaitu dengan mengadakan kegiatan yang sifatnya online gitu ya. Ini tentunya menjadi satu tantangan karena bagaimana BEM atau juga lembaga-lembaga eksekutif yang lainnya harus menampilkan sesuatu yang membuat gitu ya, yang membuat mahasiswa juga merasa tertarik. Kalau melihat kemarin tema yang disampaikan oleh BEM saja di acara seminar nasional, mungkin kalau zamannya online, bukan online, onsite, kegiatan seminar di aula itu paling jumlahnya sekitar 200-an. Kemarin hampir 1.000 lebih ya, John? 1.000 lebih bisa. Artinya kan ada sesuatu yang menarik dikala kegiatan itu levelnya tingkat nasional, dihadiri oleh menteri, ternyata pesertanya kalau umpamanya itu zamannya offline paling kapasitas aula kita 200 lah, nyaman sepi. Dengan online luar biasa, bisa menjangkau beberapa daerah di luar Jawa, bisa ada yang dari Kalimantan. Artinya antusias yang disampaikan oleh BEM melalui kementeriannya tentunya ini menjadi juga apresiasi. Pak Dekan juga kemarin harusnya katanya ini diberikan sambutannya bukan oleh Wakil Dekan 3 atau bukan oleh Dekan, tapi harusnya oleh Pak Rektor. Tapi Pak Dekan juga kemarin mungkin ini catatan lah ke depan. Jadi kalau levelnya menteri itu memang harusnya rektor yang memberikan kata sambutan. Kenapa Pak? Tentu ini menjadi catatan ke depan. Mudah-mudahan kalau di kegiatan-kegiatan yang levelnya nasional memang harus setingkat rektor lah yang memberikan sambutan. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan hanya bedanya mungkin dalam euforianya mungkin ya beda ya. Kalau sekarang mungkin ya terbatas, tapi kalau offline semaraknya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi lah kegiatan-kegiatan baik yang ada di eksekutif maupun tadi di legislatif seperti itu. Ya, itu mungkin bisa yang bisa disampaikan. Nah, untuk Kang Rachil nih Kang, Akang selaku Ketua DPM FISIP Unpas, nah bagaimana sih Kang hubungan DPM dengan birokrat atau lembaga kemahasiswaan lainnya di masa pandemi ini? Sebetulnya dibilang ada kendala ya tetap pasti ada kendala, karena kan ya kata Pak Dhani tadi gitu kan, segala sesuatunya pada saat ini harus serba online gitu kan. Ya mungkin kendalanya lebih ke situ sih, terkait terkait koordinasi dan segala macamnya. Alhamdulillah gitu ya, dari tahun ke tahun kami di kelembagaan khususnya di legislatif ini selalu selalu bersinergi lah dengan birokrasi yang ada di Fakultas ISIP ini, Ilmu Sosial Ilmu Politik. Alhamdulillah belum pernah ada gejolak-gejolak yang dalam tanda kutip yang terlalu parah lah. Alhamdulillah masih bisa diselesaikan secara musyawarah, secara berkoordinasi dengan baik. Mungkin itu. Lalu untuk DPM sendiri nih, bagaimana cara DPM untuk mewadahi aspirasi dari mahasiswa mengenai FISIP Unpas nih Kang? Terkait aspirasi sebetulnya kalau tahun-tahun sebelumnya itu terkait aspirasi biasanya kita selalu mengadakan kotak aspirasi, ataupun kita selalu menyediakan mading ya kan, biasanya menyediakan mading khusus untuk terkait RDP ya, aspirasi. Nah untuk tahun sekarang ya karena kita harus harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang new normal atau dengan kondisi yang baru, kita menggunakan kita lebih memanfaatkan teknologi gitu. Kemarin kita alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan penampungan aspirasi dari mahasiswa, baik itu kelembagaan, aspirasinya yang ditujukan kepada kelembagaan maupun ke pihak fakultas maupun ke pihak universitas. Alhamdulillah responnya pun cukup baik dari rekan-rekan mahasiswa, dan saat ini masih dalam
tahap rekap oleh teman-teman yang ada di legislatif khususnya di DPM. Nah, ini Kang, untuk Akang sendiri nih selaku Ketua Umum DPM sekaligus juga aktivis kampus juga ya Kang ya. Nah, bagaimana cara Akang agar menjadi mahasiswa ini lebih aktif nih dalam berorganisasi atau perkuliahan di kampus nih Kang? Sebetulnya terkait bagaimana kita supaya bisa aktif di dalam ruang lingkup manapun ya, terlepas itu mau di kampus ataupun di luar, sebetulnya kenali dulu keinginan kita, bakat kita itu apa gitu. Kemudian baru kita mengenali lingkungan yang akan kita masukkan gitu. Nah, kadang-kadang kan zaman sekarang ini banyak rekan-rekan ya seumuran saya gitu kan, mereka ini tidak mempersiapkan terlebih dahulu dirinya gitu, tetapi langsung langsung masuk aja, langsung terjun gitu. Nah, di situ kadang terjadi apa yang namanya hukum alam gitu kan, terjadi hukum alam di situ, di mana ketika mereka terjun ke dalam sebuah organisasi, mereka ini akan lambat laun akan terkikis gitu, ketika mereka tidak mempersiapkan dirinya terlebih dahulu gitu. Nah, kalau dari saya sih lebih baik kita kenali dulu diri kita, kemampuan kita apa, bakat kita apa, baru kita mengenali lingkungan yang akan kita masuk gitu. Setelah itu baru kita sesuaikan terkait ini bakat kita di sini, kemudian lingkungan kita memberikan media atau wadahnya ini gitu. Supaya korelasinya itu ada kesinambungan gitu, antara bakat yang kita miliki kemudian dengan media-media yang kita akan masuki gitu. Nah, kawan-kawan FISIP Unpas, makin seru kan ini obrolan kita kali ini. Nah, setelah ini kita juga akan menghadirkan 3 pertanyaan dari teman-teman di rumah mengenai kampus FISIP Unpas ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jejak Kaki, Jejak Kampus Kita. Kembali lagi di Jejak Kaki, Jejak Kampus Kita. Nah, di segmen sekarang kita masih bersama dengan Pak Wadek 3. Nih, pada segmen ini kita bakal membahas mengenai mindset percaya diri untuk mahasiswa FISIP Unpas dan apa sih keuntungan untuk mengikuti organisasi di FISIP Unpas. Nah, langsung saja kita tanya ke Pak Wakil Dekan 3. Siap. Nah, Bapak di masa pandemi ini nih Pak, Siap. masih banyak nih kawan-kawan kita di rumah nih yang kurang percaya diri. Nah, dalam berkuliah. Nah, karena belum pernah ke kampus nih Pak, karena lagi pandemi kayak gini. Nah, bagaimana sih Pak caranya untuk menumbuhkan mindset percaya diri Pak? Ya, makasih Risa. Tentunya rasa percaya diri oleh mahasiswa itu harus menjadi bagian dalam diri ya. Kalau saja mamanya Bapak mengilustrasikan tentang rasa percaya diri itu harus seperti apa? Tentunya seperti hari ini sajalah. Pada ini diundang oleh Dagri untuk kegiatan talkshow mengenai kegiatan bidang kemahasiswaan. Yang pertama tentunya harus persiapan diri. Ya, mempersiapkan diri tidak mungkin pada ini tidak mempersiapkan diri walaupun bebannya ini pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari tentang pembinaan kepada lembaga kemahasiswaan di fakultas maupun yang ada di prodi, tapi tetap harus ada persiapan diri. Persiapan diri dalam konteksnya apa, kontennya apa yang akan disampaikan. Dan itu harus juga sedikit harus direview kembali lah. Jangan sampai umpamanya tanpa ada persiapan. Kalau umpamanya kita tampil dalam sebuah acara tanpa persiapan, wah jangan sok-sokan lah gitu ya. Walaupun itu pekerjaan sehari-hari, tapi kalau kita tidak fokus, tidak persiapan diri, boleh jadi mungkin dalam saat kita memberikan sebuah kegiatan blank gitu ya. Sehingga tentunya persiapan itu harus bisa. Tadi aja Risa berkali-kali ya, kalau tidak fokus mengawali acara harus diulang lagi. Jadi fokus kepada apa yang ingin disampaikan, tentunya awali dengan doa gitu ya. Agama kan mengajarkan kepada kita bagaimana kita memohon doa kepada Yang Maha Kuasa agar yang kita sampaikan itu orang paham. Agar yang kita sampaikan ini lidah tidak kaku, tidak keluh gitu ya. Agar yang kita sampaikan pembanya dada juga merasa plong gitu ya. Dan itu ada kan doanya. Masih hafal kalau umpamanya nanti Risa dalam momen-momen ke depan ada sebuah hal yang ditampilkan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sahri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu harus menjadi pegangan. Gitu ya. Bagi siapapun orang yang tampil, kalau Anda percaya dan yakin itu harus
jadi kekuatan doa kita. Insya Allah, Allah akan nanti membimbing kita dengan persiapan tentunya ya, persiapan yang kita sudah matang, dibarengi dengan doa, insya Allah lah ke depan tentunya apa yang kita sampaikan minimal kita tidak merasa grogi gitu ya, tidak harus diulang. Yang keduanya, dikala kita berbicara orang juga paham apa yang disampaikan itu kan susah pekerjaan seperti itu. Ada kalanya ngomong kita kemana orang tuh paham. Si bapak teh ngobrol naonnya cenah. Itu presiden BEM FISIP teh ngobrol naon. Saya yakin jadi dengan pengalamannya dengan organisasi, kalau tadi kaitannya dengan organisasi luar biasa. Jadi orang-orang yang sekarang duduk di depan kita ini beruntung masuk organisasi itu banyak pengalaman. Banyak yang didapat gitu ya. Paling tidak kan di dalam organisasi ini ada interaksi yang dibangun. Ada bertukar pikiran, ada debatnya. Tidak mungkin organisasi itu tempat orang berkumpul tapi dia diam diri, tidak pernah memberikan sumbangsi. Saya yakin Jody pasti akan kesulitan. Bagaimana mengkolek, bagaimana mengkoordinasi BEM itu anggotanya berapa? 195 orang, ada 9 departemen atau kementerian ya. Ini membuat acara kemarin saja persiapannya hampir 2 bulan kalau tidak salah ya Jod ya, hampir 2 bulan. Coba kalau umpamanya tidak punya jiwa kepemimpinan di dalam organisasi itu kan penting yang namanya leader itu. Karena kata-kata tadi kata Rachel atau kata dari Jody sebagai presiden, sebagai ketua DPM, kalau umpamanya omongannya tidak digugu bahaya. Jadi dia harus punya nilai jiwa kepemimpinan sehingga dikala dia mengatakan sesuatu orang-orang yang menjadi bawahannya teh paham, mengerti bahwa yang namanya organisasi itu kerja bareng, bukan kerja seorang, gitu ya. BEM, DPM, Wakil Dekan 3 tidak mungkin bisa bekerja tanpa ada dukungan semua orang. Untuk acara ini saja Risa tuh tim penggawanya berapa orang? Gitu ya. Jadi teamwork itu harus berjalan, harus kompak. Jangan yang satu kemana, yang satu kemana, pasti liar lah. Apalagi mengurus fakultas, lebih besar lagi mengurus negara, wah, gitu ya. Dibuat pusing. Tapi kalau kita memang paham kepada konteks yang akan kita lakukan, dengan upaya-upaya yang dilakukan maksimal, doa, insya Allah lah. Bismillah. Gitu. Ya, jadi teman-teman yang bisa kita highlight dari Bapak ini yang pertama adalah persiapan ya Pak, lalu fokus dan yang paling penting adalah berdoa nih teman-teman. Nah kita bakal kembali lagi ke Kang Jody dan juga Kang Rachel. Kembali lagi di Jejak Kaki, Jejak Kampus kita. Nah sekarang kita sudah bersama lagi dengan Kang Rachel dan juga Kang Jody. Nah tadi kan kita sudah berbicara mengenai mindset percaya diri dengan Pak Wadek 3 nih. Nah untuk Kang Jody selaku Presiden BEM FISIP Unpas, nah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di FISIP Unpas ini bagaimana sih Kang? Untuk menumbuhkan mindset, kita sebagai kelembagaan tentu mencoba untuk menyentuh sektor akademis maupun non akademis mahasiswa ya, dengan program-program dan kegiatan yang tentunya bermanfaat bagi mahasiswa banyak gitu. Contohnya kemarin kita dari BEM FISIP Unpas juga sudah melaksanakan seminar nasional dengan tema strategi pemulihan ekonomi kreatif dan membangun bisnis digital. Artinya kita mencoba untuk merelevansikan dengan kondisi terkini gitu kan. Dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya, kita mencoba untuk menyentuh pemikiran mahasiswa sehingga mereka memiliki mindset bisa berwirausaha gitu. Selain kita bertugas sebagai mahasiswa, kemudian sebagai akademisi mungkin ya, tapi kita juga bisa menyentuh sektor yang lain gitu, sehingga kualitas sumber daya mahasiswa atau sumber daya manusia di FISIP Unpas terus terbangun dari situ. Jadi tidak fokus terhadap satu sektor gitu kan. Itu menyentuh dari segi atau sektor ekonomi dan bisnis lah. Kemudian ada juga kemarin program Tatiana berupa talk show dengan tema kesehatan mental. Nah,
itu dilakukan oleh Departemen Kreasi Mahasiswa dengan menimbang kondisi terkini lah. Karena kan dari anjuran dari tenaga medis, kemudian WHO dan lain sebagainya kan kita imunitas kita itu bergantung pada kesehatan mental kita ya, kondisi pikiran kita dan lain sebagainya. Nah, kemarin dicoba untuk talk show itu kiranya bisa memberikan pemahaman, kemudian pandangan kepada mahasiswa sehingga meskipun kita masih beraktivitas di rumah, tapi kita rileks lah, tidak stres dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga kita masih bisa beraktivitas meskipun melalui gadget dan lain sebagainya, kita masih bisa tetap produktif lah. Sehingga ketika nanti kita sudah pulih dari pandemi itu tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, tapi kita bisa berdamailah dengan kondisi seperti ini dan tidak menjadikan sebuah tantangan besar, hambatan besar. Tentu ini menjadi sebuah tantangan, bukan hambatan, tapi tantangan untuk kita bisa melawan dan mendobrak kondisi seperti ini tanpa menurunkan kualitas diri kita gitu. Intinya kita harus balik lagi kepada diri kita masing-masing bahwa kita mau apa tidak gitu untuk melakukan apa yang harus dilakukan, kemudian untuk aktif dimanapun gitu kan. Karena kalau misalkan kita sebagai kelembagaan tugasnya atau bertanggung jawab untuk memberikan dan memfasilitasi teman-teman semua gitu. Tapi untuk indikator keberhasilannya tentu teman-teman pun termasuk dalam hal itu gitu. Sehingga perlu adanya kesadaran diri sendiri gitu bahwa ini BEM sudah atau lembaga yang lain sudah melakukan ini, temanya ini, mau apa tidak teman-teman untuk mencoba bergabung dengan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diberikan gitu, difasilitasi gitu kan. Sehingga kita semuanya sama-sama bekerja lah kita untuk simbiosis mutualisme lah ya. Kita bisa memfasilitasi teman-teman dan teman-teman pun mau bergabung gitu, sehingga semuanya terjadi interaksi lah. Kita bisa memfasilitasi dan memberikan manfaat kepada teman-teman, teman-teman pun mendapatkan manfaat dan pengetahuan serta pemahaman terkait apa yang disampaikan oleh pemateri kemarin, kemudian pemahaman terkait apa yang kita lakukan gitu kan. Mungkin itu sih. Ya, untuk Kang Jody sendiri nih, apa sih Kang manfaat dari berorganisasi? Saya pribadi manfaat organisasi banyak sekali. Mulai dari meningkatkan jiwa kepemimpinan gitu ya, kemudian relasi manfaatnya, kemudian mampu berbicara di depan publik gitu kan. Itu kan ibaratnya berbicara itu bukan hal yang mudah. Berbicara itu bisa, kalau kata Panji, bicara itu bisa menggerakkan orang lain gitu kan. Artinya ada proses yang harus dilakukan untuk berbicara. Nah, organisasi itulah yang bisa melatih hal itu gitu. Mulai dari berbicara, kemudian memanage waktu, keuangan dan lain sebagainya lah. Karena kan kesibukan kita selain kelembagaan, ada kuliah dan mungkin keluarga ya. Nah, di situ kita bisa memanage 3 faktor itu gitu kan. Semuanya yang utama ya. Kita punya tanggung jawab di lembaga, kita juga memiliki tanggung jawab akademis di kuliah, kemudian memiliki tanggung jawab di keluarga. Nah, bagaimana caranya kita bisa memanage hal-hal itu tanpa meninggalkan salah satunya gitu. Nah, itulah manfaat dari organisasi sehingga bisa mendewasakan pemikiran kita, sikap kita semakin dewasa gitu kan, karena di organisasi itu kita berinteraksi dengan latar belakang manusia yang berbeda. Organisasi kan wadah yang menghimpun orang-orang yang mungkin pemikirannya atau kesukaannya atau kebiasaannya berbeda dengan kita. Nah, itu bagaimana kita bisa melakukan pendekatan terhadap mereka sehingga kita memiliki tujuan yang sama. Nah, itulah ibaratnya manfaat yang paling utama bagi saya gitu. Nah, untuk Kang Rachil nih, selaku Ketua Umum DPM FISIP Unpas nih, Akang udah 4 tahun ya, hampir 4 tahun berada di organisasi. Sekarang, 4 tahun. Ya.
Nah, untuk Akang sendiri nih, manfaat yang Akang rasakan selama 4 tahun jalan ini Kang, apa aja sih Kang? Sebenarnya tadi nggak beda jauh sih sama apa yang tadi dijelasin sama Pres Jody. Mungkin sedikit menambah terkait yang pertama itu leadership. Jelas di dalam organisasi ini kita betul-betul atau benar-benar dilatih untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Dan saya pribadi yakin kita ini dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, agak sedikit berbeda antara memimpin diri sendiri dengan memimpin organisasi. Nah, itu ada sedikit perbedaan. Kemudian yang keduanya terkait manajemen waktu. Manajemen waktu, kemudian manajemen keuangan pun itu ikut masuk ke dalam manfaat di organisasi gitu ya. Kemudian secara lahiriah juga manusia itu kan makhluk sosial gitu kan. Kita harus nggak bisa hidup secara individu, kita tetap butuh seseorang atau manusia yang untuk ketika kita mempunyai sebuah tujuan, kita perlu orang lain di belakang kita untuk mendompleng itu. Dan itulah salah satu caranya adalah masuk ke dalam sebuah organisasi gitu, baik itu organisasi di bidang akademik maupun non akademik tadi gitu. Itu untuk melatih kemampuan leadership, manajemen waktu, kemudian melatih retorika, mungkin tadi kata Pres Jody terkait cara berbicara gitu. Karena betul kata Pres Jody, kebetulan saya anak komunikasi, berbicara di depan umum itu nggak gampang gitu. Kata Pak Dhani juga, ketika kita berbicara di depan umum itu harus ada pesan atau makna apa yang akan kita sampaikan itu harus keterima gitu oleh audiens. Itu nggak bisa sembarangan kita berbicara ke audiens terus nanti penerimaannya itu nggak sesuai dengan harapan kita. Ya mungkin itu sih manfaat yang saya terima. Nah, untuk semuanya nih, untuk Presiden Jody, untuk Ketua Umum DPM dan juga untuk Bapak, kita masih punya 3 pertanyaan dari teman-teman di rumah. Ini ada yang pertama, apakah tahun ini ada pemberian beasiswa? Jika ada, apa saja sih Pak syarat dan ketentuannya? Ya, terima kasih Risa. Fakultas tentunya ini menjadi bagian di dalam pendistribusian beasiswa baik yang ada di universitas maupun beasiswa yang dari luar universitas. Jadi beasiswa yang diterima oleh fakultas ini pertama dari L2 Dikti dari pemerintah lah dalam hal ini ya. Apakah beasiswa yang kurang mampu atau beasiswa yang namanya berprestasi, itu dari L2 Dikti. Yang kedua dari Pemprov Jabar juga ada biasanya permintaan untuk beasiswa. Yang ketiga dari Bawaku, bantuan wali kota. Nah, ini bantuan wali kota ini tentunya diberikan kepada warga Kota Bandung. Di luar warga Kota Bandung, mohon maaf kan memang syaratnya bantuan wali kota gitu ya. Kalau dari Pemprov mungkin tentunya semua orang boleh. Yang selanjutnya ada juga dari fakultas. Nah, fakultas mungkin satu-satunya di Unpas yang memberikan juga apresiasi kepada para mahasiswa tugas akhir. Ini bantuan beasiswa tugas akhir diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa semua jurusan, diberikan secara proporsional. Memang yang paling banyak selalu dari prodi komunikasi karena mahasiswa komunikasi paling banyak di antara jurusan yang lain. Yang kedua dari hubungan internasional, yang ketiga dari administrasi bisnis, dan 4 dan kelima itu dari administrasi publik dan kesejahteraan. Jumlahnya hampir sama, sekitar kurang lebih tahun ini 2 tahun kemarin 2020 itu kita berikan di bulan Desember, memang belum lama, hampir sekitar 42 orang itu diberikan kepada beasiswa kepada para mahasiswa yang dia menyusun skripsi. Jadi dibebaskan dari uang bimbingan, dibebaskan dari seminar, dibebaskan sampai juga sidang. Dan ini tentunya juga sebagai respon permintaan beasiswa yang memang jumlahnya memang terbatas, sementara mahasiswanya kan banyak, sehingga tidak cukup dengan beasiswa yang tadi dari Pemprov, dari L2 Dikti, dari Bawaku gitu ya. Selebihnya memang ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa terkait dengan sponsor-sponsor dari luar
Tetap itu juga harus rekomendasi dari bidang 3 kemahasiswaan bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa FISIP seperti itu. Artinya beasiswa yang dilakukan secara pribadi-pribadi itu juga memberikan satu tambahan mungkin beasiswa yang diperoleh oleh mereka-mereka yang memiliki sponsor dari luar seperti itu. Yang resminya tadi dari Pemprov, dari bantuan wali kota, dari L2 Dikti dan dari fakultas seperti itu. Itu mungkin Risa yang bisa disampaikan. Iya Pak. Nah untuk Presiden BEM kita nih Kang Jody, nah apa sih Kang yang jadi keunggulan BEM FISIP Unpas di tahun ini? Untuk keunggulan salah satunya ya melalui program ini juga merupakan program unggulan Jejak Kaki ini karena ini sebagai program tindak lanjut dari apa yang sudah disampaikan ketika PKKMB khususnya ke mahasiswa baru. Kemudian juga umumnya kepada seluruh mahasiswa FISIP Unpas di seluruh angkatan. Karena kami rasa tidak seluruh mahasiswa mengenali kampusnya sendiri gitu. Karena tadi kan sempat dibahas antara mahasiswa pasif dan aktif ya. Yeah. Nah, memang dari zaman kapan lah itu ya, pasti mahasiswa itu dibagi dua, yang satu mahasiswa aktif dan pasif. Nah, kemudian kita membuat program ini pun untuk menyentuh hal itu gitu, sehingga mahasiswa yang tadinya pasif pun tidak tahu apa-apa, mereka bisa mengetahui kampusnya sendiri, minimal mereka tahulah apa itu BEM, apa itu DPM, apa itu himpunan, kemudian Wadek 3-nya siapa. Barangkali ada yang tidak tahu mungkin Pak Wadek 3-nya siapa gitu kan, karena pandemi, pasif itu tadi, apalagi pandemi seperti ini. Nah, mungkin keunggulannya itu yang pertama. Kemudian kita juga sebetulnya di BEM tahun ini tuh tidak terlalu mengedepankan program sebetulnya ya, program kerja, tetapi lebih kepada aktivitas kelembagaan sehari-hari. Kemudian di visi misi saya ketika waktu itu pun salah satunya menyentuh Nyunda Nyantrinya Kola lah, merupakan 3 prinsip yang ada di Universitas Pasundan. Nah itulah dengan nama kabinet Sabilulungan yang mungkin yang Nyunda pisan lah ya, kalau bahasa Sundanya gitu kan, karena ya memang kita hidup di Jawa Barat, di tanah Pasundan gitu ya. Kemudian kita juga hidup di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kita belajar di sini. Tentu kita harus memahami dan bersentuhan langsung dengan apa itu politik dan ilmu sosial gitu. Dan insya Allah juga dari Departemen Pendidikan kita juga nanti ada kegiatan pengamatan, memang itu berjangka waktunya karena memang kegiatan, jadi ada beberapa tema, dan yang salah satunya yang kemudian akan dilaksanakan itu dengan tema antara Sunda secara historis dengan relevansinya secara dengan konsep geopolitik. Jadi kan ibaratnya kita BEM hari ini ingin mencoba mensosialisasikan gitu ya kehidupan politik yang ada di tanah Pasundan gitu. Karena kan kita sebagai mahasiswa pun tidak selamanya harus melek terhadap politik global, konsep politik yang ada yang dinyatakan oleh para filsuf dan lain sebagainya. Tetapi kita pun punya dasar nenek moyang kita yang dulu mungkin sudah berpolitik dari dulu gitu. Ibaratnya kalau misalkan bahasanya salah satu politisi nasional mungkin ya, kita harus memahami juga politik lokal gitu. Jadi bukan artinya kita harus terus-terusan memahami politik yang luar biasa luas, tetapi kita tidak mengenal dan mengetahui kehidupan politik yang ada di tanah Jawa Barat gitu. Khususnya gitu. Mungkin itu yang akan menjadi keunggulan lah. Nah untuk Kang Rachil nih, strategi DPM untuk menaungi aspirasi mahasiswa di masa pandemi ini kayak apa sih Kang? Sejauh ini mungkin ya seperti apa yang sudah dilaksanakan ya terkait penampungan aspirasi ya, kita melalui atau memanfaatkan teknologi yang sudah ada gitu. Kita melalui Google Form. Nah, mudah-mudahan juga kita bisa membuat sebuah web atau aplikasi khusus lah yang diciptakan oleh DPM terkait penampungan aspirasi ini. Nah, tapi itu masih dalam pembahasan lebih lanjut lah. Untuk langkah konkretnya ya mungkin itu kita memanfaatkan fasilitas teknologi yaitu Google Form terkait penampungan aspirasi yang
disampaikan oleh mahasiswa khususnya yang ada di Visip Unpas. Nah, sebelum selesai nih, Bapak mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, untuk mahasiswa di rumah nih Pak, apa sih pesan-pesan atau harapan yang ingin Bapak sampaikan? Ya, terima kasih Risa. Tentunya pesan ini dalam kondisi pandemi, kegiatan banyak dilakukan di rumah. Fakultas pun juga ada yang namanya kegiatan WPH ya, work from home. Ini menjadi bagian penting, harus tetap semangat menjaga yang namanya protokoler kesehatan. Karena kalau tidak seperti itu, khawatir pandemi terus bertambah jumlah orang-orang yang terkena, yang terpapar. Sehingga tetap jangan kendor, jangan lepas dari yang namanya masker, cuci tangan, dengan menghindari kerumunan, jangan terlalu lama. Seperti kegiatan-kegiatan ini pun ya tadi sudah disampaikan 1 jam, setelah itu mungkin kita bubar ya. Tetap semangat tentunya menghadapi situasi kondisi semacam ini. Mudah-mudahan seperti yang tadi di awal saya sampaikan, mudah-mudahan ini badai segera cepat berlalu. Kita berganti kepada situasi kondisi yang bisa diharapkan seperti semula, seperti itu. Itu mungkin Risa yang disampaikan. Nah, untuk Kang Jody dan juga Kang Rachel nih, harapan atau pesan-pesan apa sih yang ingin disampaikan kepada teman-teman di rumah? Dari Kang Jody boleh. Oke, mungkin pesan-pesan dari saya, jangan jadikan pandemi seperti ini sebagai hambatan untuk kita tidak bisa beraktivitas. Justru pandemi seperti ini merupakan tantangan bagi kita, challenge bagi kita, sehingga kita masih tetap bertahan dan mampu meningkatkan potensi diri, menggali potensi diri untuk terus mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Karena justru di sisi lain pandemi seperti ini kita memiliki banyak waktu. Nah, manfaatkanlah waktu itu untuk kita tetap beraktivitas gitu. Karena kan memang karena mungkin di situasi biasa normal gitu kan, seringkali kita mengabaikan waktu lah, dipakai dengan nongkrong dan lain sebagainya. Nah, mungkin di posisi seperti ini justru kita sisi positifnya kita bisa menggali apa yang kita miliki gitu. Dengan sering di rumah kan itu tidak, saya yakin seringnya kita di rumah itu bukan hanya sekedar main HP dan lain sebagainya, tapi kita juga berpikir aduh, kita ini ngapain lagi ya, pasti ada hal-hal yang dilakukan gitu. Nah, cobalah hal itu terus dilakukan sehingga kita bisa keluar dari kondisi seperti ini dengan kekuatan pikiran dan mental juang yang tinggi gitu kan. Karena ibaratnya kan situasi pandemi seperti ini memang banyak yang berbicara bahwa sekarang itu krisis eksistensi katanya. Tetapi di balik itu ketika kita sudah normal kembali, justru kita lahir dengan semangat baru gitu. Kita menjadi pemuda yang memiliki mental juang yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu. Nah, untuk Kang Rachel sendiri nih, harapan dan juga pesan-pesan untuk teman-teman di rumah apa sih Kang? Saya ingin mengutip kata-kata dari Charles Darwin. Orang yang bisa bertahan itu bukan orang yang pintar maupun bukan orang yang kuat, tetapi mereka yang mampu beradaptasi dengan keadaan yang sedang menimpanya gitu. Nah, dari kata-kata tersebut bisa disimpulkan bahwa keadaan saat ini, keadaan sekarang bukan menjadi satu alasan bagi kita untuk leha-leha, untuk tidak mengembangkan diri kita gitu. Yang terpenting adalah kita mempunyai niat. Ketika kita niat, kemudian kita berikhtiar dan kita melaksanakan sesuai dengan apa yang harus kita kerjakan gitu. Ditambahkan isunya itu sekarang kita akan menghadapi terkait bonus demografi gitu kan. Banyak nanti tahun 2030 ke atas akan banyak pemuda-pemuda yang ada khususnya di Indonesia gitu akan lebih banyak dibandingkan dengan generasi-generasi tuanya gitu. Nah, manfaatkan momen-momen sekarang untuk menggali kemampuannya gitu. Betul kata Pres Jody, ketika memang kondisinya tidak memungkinkan gitu, bukan menjadi satu alasan gitu. Toh saat ini kan teknologi sudah berkembang gitu kan.
banyak aplikasi-aplikasi yang sekiranya memang bisa membantu kita untuk mengembangkan kapasitas ataupun kemampuan diri kita gitu. Mungkin itu Teh. Nah, yang terakhir nih teman-teman, dari Bapak dan juga Akang-akang mungkin ada statement atau closing statement dari Akang-akang dan Bapak untuk teman-teman di rumah. Kang, jadi Oh, saya. ya. Balik lagi karena situasinya seperti ini. Jadikan pandemik ini sebagai momentum kita untuk lebih menjadi pribadi yang sempurna. Jangan sampai kita terpuruk layu oleh keadaan gitu. Justru kita harus menjadi batang pohon yang kuat di tengah-tengah cuaca yang kemarau, cuaca yang kering. Mungkin itu sih. Nah, untuk Kang Rasil sendiri, Kalau dari aku pribadi sih sedikit. Hari ini, esok dan seterusnya adalah perjuangan. nah untuk yang terakhir nih dari Pak Wadek 3, Iya. closing statementnya gimana? Terima kasih Risa. Tentunya pandemi yang sekarang sedang kita alami ini jangan menjadikan patah semangat ya. Kita harus tetap memiliki sikap optimisme bahwa keadaan esok hari ini kita harus menjadi sebuah tantangan. Jangan menyerah dengan apa yang terjadi pada hari ini. Tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Presiden BEM, oleh Ketua DPM, ini harus menjadi sebuah daya juang semangat bahwa hari ini bukan segala-galanya, tapi masih ada esok yang harus kita persiapkan dengan kata apa? Tetap semangat. Seperti itu. Terima kasih Risa. Ya. Nah, terima kasih kepada narasumber kita yang pada hari ini sudah memberikan informasi yang sangat informatif untuk teman-teman di rumah. Terima kasih Kang Racil, terima kasih Kang Jadi, terima kasih Bapak. Siap. Nah, selesai sudah teman-teman acara Jejak Kaki, Jejak Kampus kita dengan tema menumbuhkan mindset percaya diri dan belajar cerdas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share.